Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Surga bagi Amanda adalah aroma kopi di pagi hari, cahaya matahari yang menerobos masuk melalui jendela besar di ruang makan, dan senyum Ray saat ia menyodorkan cangkir pertama untuknya. Selama 5 tahun pernikahan mereka, ritual ini tidak pernah berubah. Ray akan bangun lebih dulu, menyeduh kopi Arabica kesukaan Amanda, lalu membangunkannya dengan kecupan lembut di kening. Kehidupan mereka adalah sebuah lukisan indah yang dipajang di dinding realita, sebuah potret keluarga harmonis yang membuat iri siapapun yang melihatnya. Rumah mereka, sebuah bangunan modern minimalis di kawasan elit, selalu terasa hangat. Setiap sudutnya adalah hasil dari pilihan mereka berdua, bukti dari selera dan impian yang menyatu. Amanda mendedikasikan hidupnya untuk menjadi istri yang sempurna. Ia berhenti dari pekerjaannya sebagai kurator galeri seni, untuk fokus mengurus rumah tangga, dan mendukung karir Ray yang meroket sebagai direktur di sebuah perusahaan investasi. Baginya, itu bukan pengorbanan, melainkan sebuah pilihan cinta. Kebahagiaan Ray adalah kebahagiaannya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, ada nada sumbang yang sesekali terdengar dalam melodi sempurna kehidupan mereka. Awalnya begitu lirih hingga Amanda nyaris tak mendengarnya, atau lebih tepatnya, ia memilih untuk tidak mendengarnya. Semua dimulai dengan panggilan telepon. Suatu malam, saat mereka sedang bersantai di ruang keluarga, ponsel Ray berdering. Biasanya, Ray akan menjawab panggilan di mana saja, bahkan dengan pengeras suara jika itu dari rekan kerjanya. Tapi kali ini berbeda. Ia melirik layar ponselnya, dan raut wajahnya berubah sesaat. Sangat cepat hingga Amanda ragu apakah ia benar-benar melihatnya. Ray bangkit berdiri, berjalan menuju taman belakang. "Sebentar ya, sayang. Panggilan penting dari kantor," katanya dengan nada yang dibuat sesantai mungkin. Amanda hanya mengangguk, mencoba melanjutkan tontonannya, tetapi telinganya menajam, berusaha menangkap percakapan di luar. Ia hanya bisa mendengar gumaman lirih, suara Ray yang sengaja direndahkan. Beberapa menit kemudian, Ray kembali masuk dengan senyum lebar. Biasa, urusan klien yang rewel, jelasnya sebelum Amanda sempat bertanya. Amanda tersenyum kembali, mengabaikan getaran aneh di dalam hatinya yang mengatakan bahwa itu bukan sekadar urusan klien. Kejanggalan kedua datang dalam bentuk aroma. Ray pulang larut malam, sekitar seminggu setelah insiden telepon itu. Ia beralasan ada rapat mendadak yang harus ia pimpin. Amanda menyambutnya di pintu, seperti biasa. Saat ia memeluk suaminya, menghirup aroma tubuhnya yang familiar, ada wangi lain yang menyelinap masuk ke indranya. Aroma parfum wanita yang manis dan tajam, dengan sentuhan bunga lili dan vanila. Itu bukan parfumnya. Amanda menggunakan parfum dengan aroma citrus yang segar. Ia melepaskan pelukannya, menatap Ray dengan dahi berkerut. "Parfum siapa?" tanyanya, mencoba menjaga suaranya agar tidak terdengar menuduh. Ray tertawa kecil, tawa yang terdengar sedikit gugup. Ia mengendus kemejanya sendiri. "Oh, ini? Tadi ketemu Bu Rina dari PT Sejahtera di lobi kantor. Kamu tahu kan, ibu-ibu kalau pakai parfum suka tidak kira-kira. Mungkin nempel waktu salaman tadi," jawabnya lancar. Penjelasannya masuk akal. Sangat masuk akal. Namun, aroma itu begitu pekat, seolah bukan hanya menempel sekilas, melainkan meresap karena sebuah pelukan yang lama. Lagi-lagi, Amanda mendorong keraguannya jauh-jauh. Ia tidak mau menjadi istri pencemburu yang posesif. Ia percaya pada Ray. Puncak dari segala keanehan itu adalah catatan keuangan mereka. Setiap awal bulan, Amanda akan duduk dan meninjau laporan rekening bersama mereka untuk mengatur anggaran rumah tangga. Bulan ini, ia menemukan sesuatu yang ganjil. Ada serangkaian penarikan tunai dalam jumlah yang cukup besar, masing-masing 5 juta rupiah, dilakukan setiap beberapa hari sekali dari mesin ATM yang sama. Lokasi ATM itu berada di dekat sebuah kompleks apartemen mewah di pusat kota, area yang jarang sekali mereka kunjungi. Ketika Amanda menanyakannya dengan hati-hati saat makan malam, Ray tidak tampak terkejut. Ia meletakkan sendok dan garpunya, lalu menjelaskan dengan sabar. "Itu untuk biaya entertainment, sayang. Ada beberapa klien penting yang tidak mau jamuannya dicatat secara resmi di kartu kredit perusahaan. Jadi aku pakai uang tunai saja, lebih aman. Nanti juga akan diganti sama kantor. Kok?" terangnya. Seperti biasa, penjelasannya sempurna. Ray selalu punya jawaban untuk semuanya. Namun, benang merah dari semua kejanggalan ini mulai membentuk sebuah pola yang mengerikan di benak Amanda. Panggilan telepon rahasia, aroma parfum asing,
dan penarikan uang tunai misterius. Hatinya mulai resah, tidurnya tidak lagi nyenyak. Ia merasa seperti berjalan di atas lapisan es yang tipis. Takut jika satu langkah yang salah akan membuatnya jatuh ke dalam air yang dingin dan gelap. Suatu sore yang lengang, saat Ray sedang berada di kantor, Amanda merasa rindu dengan kenangan masa lalu mereka. Ia ingin melihat kembali foto-foto awal pernikahan mereka, untuk meyakinkan dirinya bahwa cinta mereka masih sekuat dulu. Ia ingat album foto itu disimpan di suatu tempat di ruang kerja Ray, sebuah ruangan yang sakral dan jarang ia masuki. Dengan langkah pelan, ia masuk ke dalam ruangan yang beraroma maskulin itu. Rak-rak buku yang tinggi menjulang, meja kerja dari kayu jati yang kokoh, semuanya tertata rapi. Ia mencari di laci-laci, tapi tidak menemukan album itu. Saat ia berjongkok untuk memeriksa rak buku paling bawah, sikunya tidak sengaja menyenggol tumpukan buku tebal. Buku-buku itu jatuh berdebum ke lantai. Amanda menghela napas dan mulai merapikannya kembali. Saat itulah matanya menangkap sesuatu. Di balik tempat tumpukan buku itu tadi, ada sebuah laci kecil yang tersembunyi di bagian bawah rak, nyaris menyatu dengan desain kayunya. Laci itu tidak memiliki gagang, hanya sebuah celah tipis untuk membukanya. Rasa penasaran mengalahkan segalanya. Dengan jantung berdebar kencang, ia menyelipkan jemarinya ke celah itu dan menariknya. Laci itu terbuka dengan mulus tanpa suara. Di dalamnya, hanya ada satu benda. Sebuah kotak bludru kecil berwarna biru tua, terbungkus kain sutra hitam. Tangannya gemetar saat mengambil kotak itu. Apakah ini hadiah kejutan untuknya? Mungkin Ray merencanakan sesuatu untuk hari jadi mereka yang akan datang. Perasaan hangat mulai menjalari hatinya, mengusir dinginnya kecurigaan. Dengan senyum yang mulai terkembang, Amanda membuka kotak itu perlahan. Tapi senyumnya membeku seketika. Isi di dalamnya bukanlah anting atau kalung untuknya. Di atas bantalan satin putih, tergeletak sepasang cincin kawin. Satu cincin emas polos untuk pria, dan satu lagi cincin berlian yang indah untuk wanita. Napas Amanda tercekat di tenggorokannya. Ini pasti sebuah kesalahan. Mungkin ini cincin milik teman Ray yang dititipkan. Ia mengambil cincin wanita itu dengan jari-jari yang kaku. Cahaya lampu membuat berliannya berkilau indah, tetapi Amanda hanya bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya. Matanya menyipit, mencoba melihat ukiran halus di bagian dalam cincin. Di sana, terukir dua nama dengan huruf miring yang elegan, Ray Sonia. Dunia Amanda runtuh saat itu juga. Sonia. Nama itu seperti gema dari masa lalu yang kelam. Mantan kekasih Ray di masa kuliah, wanita yang selalu Ray sebut sebagai kesalahan masa muda. Wanita yang Ray sumpah telah ia lupakan selamanya. Ternyata, ia tidak pernah dilupakan. Ia sedang dipersiapkan untuk menggantikan posisi Amanda. Surga yang ia bangun selama 5 tahun terakhir, ternyata hanyalah sebuah neraka yang dihias dengan indah. Untuk beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Amanda hanya duduk membeku di lantai ruang kerja Ray yang dingin. Kotak bludru biru itu masih terbuka di pangkuannya. Sepasang cincin di dalamnya seolah mengejek kebodohannya selama ini. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit, dan napasnya pendek-pendek seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekik lehernya. Ruangan yang tadinya terasa hangat dan penuh kenangan kini terasa asing dan mengancam. Setiap benda di dalamnya, setiap foto mereka berdua yang terpajang di dinding, terasa seperti sebuah kebohongan besar. Ukiran nama, Sonia, di cincin itu terus berputar di kepalanya, membakar setiap sel otaknya. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Cincin kawin berarti pernikahan. Ray, suaminya, pria yang tidur di ranjang yang sama dengannya setiap malam, pria yang ia layani dengan seluruh hati dan hidupnya, sedang merencanakan pernikahan dengan wanita lain di belakangnya. Rasa sakit yang tajam menghunjam ulu hatinya, begitu hebat hingga membuatnya mual. Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia kendalikan, membasahi pipinya dalam diam. Bukan isak tangis yang keras, melainkan tangisan sunyi dari jiwa yang hancur berkeping-keping. Setelah beberapa lama, ia menarik napas dalam-dalam. Sesuatu dalam dirinya berubah. Rasa sakit itu tidak hilang, tetapi kini ditemani oleh perasaan lain yang membara. Amarah. Amarah yang dingin dan menusuk. Ia tidak akan hancur begitu saja. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada Ray dan selingkuhannya untuk melihatnya menangis terseduh-seduh. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia meletakkan cincin itu kembali ke dalam kotaknya, memasukkannya lagi ke dalam laci rahasia, lalu menata kembali tumpukan buku persis seperti semula. Tidak boleh ada jejak. Ia akan berpura-pura tidak tahu apa-apa, sampai ia mengetahui semuanya. Keesokan paginya, Amanda bangun lebih dulu. Ia menyeduh kopi, sama seperti yang biasa Ray lakukan untuknya, lalu membawanya ke kamar. Ray masih tertidur,
Wajahnya tampak damai. Wajah seorang pembohong. Amanda menatapnya lama, mencoba mencari sisa-sisa pria yang pernah ia cintai, tetapi yang ia lihat hanyalah seorang asing yang penuh tipu muslihat. Saat Ray bangun, ia terkejut melihat Amanda sudah rapi dan menyodorkan kopi untuknya. "Selamat pagi, sayang. Tumben bangun duluan," kata Ray sambil tersenyum, senyum palsu yang kini membuat perut Amanda mual. "Hanya tidak bisa tidur," jawab Amanda singkat, dengan senyum yang ia paksakan sekuat tenaga. Hari itu, saat Ray berangkat kerja setelah memberinya kecupan di kening yang terasa seperti bara api di kulitnya, Amanda tahu ia punya waktu terbatas. Ia langsung menuju ruang kerja Ray. Targetnya adalah laptop suaminya. Ia tahu kata sandinya, Amanda Ray 4 ever. Sebuah kata sandi ironis yang kini terasa seperti lelucon paling kejam di dunia. Jari-jarinya terasa kaku saat mengetikkan kata sandi itu. Rasanya seperti sebuah pengkhianatan, menerobos privasi suaminya. Tetapi bukankah Ray yang lebih dulu berkhianat? Rasa bersalah itu lenyap seketika, digantikan oleh tekad baja. Ia harus menemukan kebenaran, sedalam dan sepahit apapun itu. Ia mulai dengan memeriksa riwayat penelusuran internet. Banyak pencarian tentang venue pernikahan outdoor, paket bulan madu Bali, dan desainer gaun pengantin Jakarta. Jantungnya mencelos. Ini benar-benar terjadi. Kemudian ia membuka galeri foto. Tidak ada yang aneh di sana, hanya foto-foto mereka berdua dan keluarga. Ray cukup pintar untuk tidak menyimpan bukti di tempat yang mudah ditemukan. Amanda hampir putus asa, sampai ia teringat sesuatu. Ray pernah berkata bahwa ia punya folder kerja rahasia yang ia sembunyikan. Amanda mulai mencari di direktori sistem, mengetikkan berbagai kata kunci. Akhirnya, sebuah folder bernama Proyek Bahagia muncul. Nama yang sangat manis untuk sebuah rencana busuk. Folder itu terkunci dengan kata sandi. Amanda menarik napas. Ia mencoba tanggal lahir Ray, tanggal lahirnya, tanggal pernikahan mereka. Gagal. Pikirannya buntu. Lalu, sebuah ide dingin melintas di benaknya. Sonia. Ia tidak tahu tanggal lahir Sonia, tetapi ia ingat Ray pernah bercerita bahwa Sonia sangat menyukai angka 8, dan lahir di bulan Agustus. Ia mencoba kombinasi angka, 0808. Gagal. Lalu ia mencoba tanggal jadian mereka dulu yang pernah Ray sebutkan dalam sebuah cerita nostalgia, 12 Agustus. Ia mengetik, 1208. Akses ditolak. Amanda menggigit bibirnya, berpikir keras. Ray adalah orang yang sentimental sekaligus arogan. Kata sandinya pasti sesuatu yang bermakna baginya dan Sonia. Ia mencoba mengingat-ingat lagi cerita-cerita lama Ray tentang masa kuliahnya. Ray pernah bilang ia dan Sonia putus tepat di hari jadi mereka yang ketiga. Amanda mencoba memasukkan tanggal itu, tetapi ia tidak tahu tahunnya. Akhirnya, dengan putus asa, ia hanya mengetikkan nama, Sonia. Terlalu sederhana. Ia mencoba, Sonia selamanya. Gagal. Lalu, dengan perasaan getir, ia mengetik, Sonia satu-satunya. Klik. Folder itu terbuka. Napas Amanda seakan berhenti. Isi folder itu adalah neraka digital. Ratusan foto Ray dan Sonia terpampang di layar. Foto mereka berlibur di pantai, berciuman di bawah menara Eiffel, makan malam romantis di restoran mewah. Ray di dalam foto-foto itu tampak lebih hidup, lebih bahagia daripada Ray yang Amanda kenal selama 5 tahun terakhir. Di salah satu foto, Sonia mengenakan kalung berlian yang sama persis dengan yang Ray berikan kepada Amanda sebagai hadiah ulang tahun lalu. Ray bilang itu desain khusus, hanya ada satu di dunia. Kebohongan. Di bawah folder foto, ada folder lain bernama, Keuangan Masa Depan. Isinya adalah laporan bank, bukti transfer, dan rincian anggaran. Amanda melihat aliran dana dari rekening Ray ke rekening atas nama Sonia. Ia melihat pembayaran uang muka untuk apartemen baru, cicilan mobil sport, dan yang paling menyakitkan, rincian pembayaran lunas untuk sebuah paket pernikahan mewah, sewa gedung, catering untuk 500 orang, dekorasi, gaun pengantin dari desainer ternama. Semuanya sudah dibayar lunas menggunakan uang yang seharusnya menjadi milik mereka berdua. Di sana juga ada salinan percakapan aplikasi pesan. Amanda membacanya dengan mata nanar. Obrolan mesra, panggilan sayang, dan rencana-rencana mereka setelah menikah. Ada bagian di mana mereka menertawakan Amanda. Amanda tidak akan pernah curiga, tulis Ray di salah satu pesan. Dia terlalu sibuk mencoba menjadi istri yang sempurna. Dia terlalu polos. Sonia membalas, aku tidak sabar menyingkirkannya dan menempati posisiku yang seharusnya. Setiap kata adalah belati yang mengoyak sisa-sisa hatinya.
Di bagian paling bawah daftar file, ada sebuah video dengan nama, Momen Spesial Kita MP4. Tangan Amanda gemetar hebat saat mengarahkan kursor ke file itu. Sebagian dirinya ingin berhenti, menutup laptop itu dan lari sejauh mungkin. Tapi sebagian dirinya yang lain, bagian yang sudah mati rasa karena sakit, harus tahu. Ia harus melihatnya. Ia mengklik file itu. Video dimulai. Latar tempatnya adalah sebuah restoran di atas gedung pencakar langit dengan pemandangan kota yang gemerlapan. Sonia duduk di sana, tersenyum bahagia. Lalu Ray masuk ke dalam frame, berlutut di hadapan Sonia sambil menyodorkan sebuah kotak cincin. Itu adalah cincin yang Amanda temukan. Kamera merekam semuanya. Amanda bisa mendengar suara Ray, suara yang sama yang selalu membisikkan kata cinta di telinganya, kini mengucapkan janji setia untuk wanita lain. Sonia, kata Ray dengan suara bergetar karena emosi. Aku tahu aku telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupku dengan melepaskanmu. Pernikahanku dengan Amanda hanyalah sebuah formalitas, sebuah kesalahan yang harus aku perbaiki. Kamu, hanya kamu, cinta sejatiku, belahan jiwaku. Aku tidak bisa hidup tanpamu lagi. Ray berhenti sejenak, menatap Sonia dalam-dalam. Aku berjanji, semuanya akan segera berakhir. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Lalu ia mengucapkan kalimat yang menjadi paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Minggu depan, tepat di hari jadi pernikahanku, aku akan menceraikan Amanda. Aku akan memberitahunya bahwa semuanya sudah selesai. Setelah itu, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Kita akan memulai hidup baru yang bahagia. Jadi, Sonia, maukah kau menikah denganku? Video berakhir dengan Sonia yang menangis bahagia, dan mereka berciuman mesra. Amanda menatap kosong ke layar laptop yang gelap. Wajahnya terpantul di sana, pucat dan basah oleh air mata. Hari jadi pernikahan mereka adalah hari Sabtu ini. Hanya tinggal 4 hari lagi. 4 hari sebelum hidupnya dihancurkan secara resmi. Rasa sakit itu kini telah mengkristal menjadi sesuatu yang lain. Bukan lagi kesedihan, melainkan sebuah ketenangan yang mengerikan. Sebuah badai sedang terbentuk di dalam dirinya, dan ia tahu, badai itu akan menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Ray ingin mengakhiri semuanya? Baiklah. Amanda akan membantunya. Ia akan memberikan sebuah akhir yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Tangisan Amanda berhenti. Air mata yang membanjiri wajahnya telah mengering, meninggalkan jejak dingin di kulitnya. Ia menatap pantulan dirinya di layar laptop yang gelap. Wajah itu pucat, matanya bengkak, tetapi sorot matanya bukan lagi sorot mata korban yang putus asa. Ada sesuatu yang baru di sana, sesuatu yang keras seperti baja dan tajam seperti pecahan kaca. Rasa sakit yang merobek-robek hatinya selama beberapa jam terakhir telah membeku, berubah menjadi sebuah pilar kekuatan yang dingin dan kokoh. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan membiarkan Ray dan Sonia menari di atas reruntuhan hidupnya. Jika mereka menginginkan akhir cerita, maka Amanda sendiri yang akan menulis bab terakhirnya. Dengan gerakan yang lambat dan penuh perhitungan, ia menyalin seluruh isi, proyek bahagia, ke sebuah hard drive eksternal yang terenkripsi. Setiap foto, setiap laporan keuangan, setiap baris percakapan, dan tentu saja, video lamaran yang memuakan itu. Ini adalah amunisinya. Setelah memastikan semua tersalin dengan sempurna, ia menghapus jejak aktivitasnya di laptop Ray, mengembalikannya ke kondisi semula. Tidak akan ada yang tahu ia pernah berada di sana. Ia bangkit, berjalan ke kamar mandi, dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia menatap cermin, menatap wanita yang ada di hadapannya. Rambutnya berantakan, matanya merah, tetapi ia memaksakan bibirnya untuk tersenyum. Senyum itu terasa kaku dan asing, tetapi itu adalah sebuah awal. Ia akan mengenakan topeng ini. Topeng istri yang sempurna, yang tidak tahu apa-apa, sampai tiba waktunya untuk merobeknya dan menunjukkan wajah iblis di baliknya. Malam itu, ketika Ray pulang, ia disambut oleh aroma masakan favoritnya, steak tenderloin dengan saus jamur. Amanda menyambutnya di pintu dengan senyuman hangat dan ciuman di pipi, seolah tidak ada yang terjadi. Ray tampak sedikit terkejut dengan sambutan hangat yang tak biasa itu. Wah, ada acara apa nih, sayang? Kok spesial sekali? Tanyanya, meletakkan tas kerjanya. Amanda tertawa kecil, tawa yang terdengar merdu di telinga Ray, tetapi terasa seperti gesekan logam di tenggorokan Amanda. Tidak ada apa-apa. Hanya ingin memanjakan suamiku yang sudah bekerja keras. Jawabnya sambil mengambil tas kerja Ray. Selama makan malam, Amanda menjadi aktris terbaik di dunia. Ia bertanya tentang hari Ray di kantor, mendengarkan dengan penuh perhatian cerita-ceritanya yang penuh kebohongan, dan tertawa pada leluconnya yang hambar.
Di dalam dirinya, setiap kata Ray terasa seperti sayatan pisau, setiap senyumnya terasa seperti tamparan. Ia membayangkan pria di hadapannya ini sedang berlutut di depan wanita lain, mengatakan bahwa pernikahan mereka adalah sebuah kesalahan. Rasa mual menyerangnya, tetapi ia menekannya dalam-dalam. Ia harus bertahan. Ray, yang sama sekali tidak curiga, merasa sangat senang. Ia berpikir Amanda sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Ia tidak tahu bahwa wanita yang duduk di hadapannya, yang menatapnya dengan tatapan penuh puja, sebenarnya sedang mengukur lehernya untuk dijerat tali gantungan. Keesokan harinya, Amanda memulai langkah pertamanya. Ia menghubungi sebuah firma hukum ternama yang ia temukan setelah riset semalaman. Firma itu terkenal karena memiliki pengacara perceraian yang paling ditakuti, seorang wanita parubaya bernama Liana. Liana dikenal dingin, cerdas, dan tidak pernah kalah dalam kasusnya. Amanda membuat janji temu dengan menggunakan nama samaran. Di kantor Liana yang mewah dan terasa mengintimidasi, Amanda duduk dengan punggung tegak. Ia tidak menangis. Dengan suara yang tenang dan datar, ia menceritakan semuanya, dari awal kecurigaannya hingga penemuannya di laptop Ray. Ia kemudian meletakkan hard drive eksternal di atas meja mahoni yang mengkilap di antara mereka. Semua buktinya ada di dalam situ, katanya. Liana mendengarkan tanpa interupsi, matanya yang tajam menelisik Amanda, seolah sedang menilai kekuatan lawannya. Setelah Amanda selesai berbicara, Liana terdiam sejenak. Ia kemudian tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Biasanya, klien yang datang ke ruangan ini akan menangis dan menjerit. Anda berbeda, Bu Amanda, kata Liana. Anda datang dengan amunisi dan rencana perang. Liana membuka file dari hard drive itu di komputernya. Ia melihat foto-foto, membaca percakapan, dan menonton video lamaran itu dengan ekspresi datar. Secara hukum, pernikahan siri mereka tidak sah selama Anda masih istri sah Pak Ray. Kita bisa menuntutnya atas dasar perzinahan, tapi itu hanya akan berakhir dengan hukuman ringan, jelas Liana. Tapi, lanjutnya sambil menunjuk ke folder keuangan, ini adalah senjatamu yang sebenarnya. Kau bilang suamimu seorang direktur. Mari kita lihat dari mana semua uang untuk proyek bahagia ini berasal. Selama 2 hari berikutnya, Amanda menjalani kehidupan gandanya dengan sempurna. Di rumah, ia adalah Amanda, sang istri yang penuh kasih. Tetapi saat Ray pergi, ia berubah menjadi perencana yang dingin, terus berkomunikasi dengan Liana dan timnya. Liana menyewa seorang akuntan forensik untuk melacak aliran dana Ray. Sementara itu, Amanda melakukan tugasnya sendiri. Ia mulai mengumpulkan dokumen-dokumen penting, sertifikat rumah, surat kepemilikan mobil, laporan investasi bersama, dan semua aset yang terikat atas nama mereka berdua. Ia memindai semuanya dan mengirimkannya ke Liana. Ia juga menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja di bank, memintanya untuk membantunya membuka rekening pribadi baru, dan menanyakan prosedur untuk mengamankan aset atas namanya sendiri, tanpa sepengetahuan Ray. Setiap langkahnya penuh perhitungan, setiap tindakannya memiliki tujuan. Ia tidak lagi merasakan sakit, hanya ada fokus yang membara. Ia sedang membangun sebuah panggung megah untuk sebuah pertunjukan kolosal, di mana Ray dan Sonia akan menjadi bintang utamanya, bintang dalam drama kehancuran mereka sendiri. Ia makan dengan normal, tidur dengan nyenyak, seolah beban di hatinya telah terangkat. Nyatanya, beban itu telah berubah menjadi bahan bakar untuk mesin balas dendamnya. Pada hari Jumat siang, sehari sebelum hari eksekusi, ponsel Amanda berdering. Itu telepon dari Liana. Suara Liana di seberang sana terdengar lebih bersemangat dari biasanya. Bu Amanda, kami menemukannya. Jackpot, kata Liana. Amanda menahan napas. Tim saya berhasil melacaknya. Sebagian besar pembayaran untuk vendor pernikahan, mulai dari gedung, catering, sampai desainer, tidak berasal dari rekening pribadi Ray atau rekening bersama kalian. Pembayaran itu dilakukan melalui serangkaian transaksi rumit dari beberapa perusahaan fiktif yang ternyata merupakan pemasok rekanan di perusahaan Ray. Uang itu berasal dari dana operasional perusahaan yang digelembungkan. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan atau penipuan dalam rumah tangga. Liana berhenti sejenak, memberikan jeda dramatis yang membuat jantung Amanda berdebar kencang. Ini penggelapan dana dalam jabatan. Kejahatan kerah putih. Ini penjara, Bu Amanda. Dan kehancuran total. Sebuah senyum dingin dan puas terukir di bibir Amanda. Ia menatap keluar jendela, melihat langit biru yang cerah. Cuaca yang sangat indah untuk sebuah pemakaman. Pemakaman karir, reputasi, dan masa depan suaminya. Bagus, bisik Amanda. Kirimkan semua buktinya padaku. Aku punya rencana untuk menggunakannya.
Ia kini memiliki bom atom di tangannya. Yang perlu ia lakukan hanyalah menekan tombolnya di waktu dan tempat yang tepat. Waktu terasa berjalan begitu cepat sekaligus begitu lambat. Setiap detik terasa berharga. Setiap menit adalah kesempatan untuk menyempurnakan rencananya. Dengan bukti penggelapan dana di tangan, potongan terakhir dari teka-teki kehancuran Ray telah ditemukan. Kini, Amanda harus mengatur panggungnya. Ia tahu pernikahan itu akan digelar hari Sabtu, tetapi ia tidak tahu di mana dan jam berapa tepatnya. Ia tidak bisa bertanya langsung pada Ray, karena itu akan merusak seluruh penyamarannya. Ia harus menemukannya sendiri. Malam itu, saat Ray sedang mandi, Amanda menyelinap kembali ke ruang kerjanya. Ia membuka laptop Ray, kali ini dengan tujuan yang sangat spesifik. Ia membuka riwayat email Ray. Setelah menggulir cukup lama, ia menemukannya. Sebuah email dari sebuah wedding organizer mewah, ditujukan bukan untuk Ray, tetapi untuk Sonia. Sepertinya Sonia menggunakan laptop Ray untuk memeriksa emailnya. Isinya adalah konfirmasi akhir untuk acara, pernikahan intim Ray Sonia. Di sana tercantum semuanya. Lokasi di sebuah taman villa mewah di puncak, waktu akad nikah pukul 10 pagi, dilanjutkan dengan resepsi di tempat yang sama. Undangan digital yang eksklusif juga terlampir di sana, hanya untuk disebar ke lingkaran terdekat mereka. Amanda memotret semua informasi itu dengan ponselnya, lalu menutup laptop itu kembali. Hatinya berdegup kencang, bukan karena takut, tetapi karena adrenalin. Permainan akan segera dimulai. Langkah selanjutnya adalah menyebar undangannya sendiri. Bukan undangan pernikahan, melainkan undangan menuju neraka. Pagi-pagi sekali, Amanda menghubungi seorang desainer grafis lepas yang pernah bekerja dengannya saat di galeri seni. Ia memesan sebuah pekerjaan kilat. "Aku butuh sebuah desain undangan digital yang sangat elegan," kata Amanda di telepon. "Temanya adalah pesta kejutan ulang tahun pernikahan kelima untuk suamiku, Ray. Acaranya hari Sabtu ini, pukul 11 siang. Lokasi yang ia berikan adalah lokasi yang sama dengan pernikahan Ray dan Sonia. Waktunya ia atur 1 jam setelah jadwal akad nikah, waktu yang sempurna saat para tamu resepsi mulai berdatangan." Desainer itu menyanggupinya. Sementara desain dibuat, Amanda menyusun daftar tamunya dengan sangat hati-hati. Ini bukan daftar tamu biasa. Ini adalah daftar algojo yang akan mengeksekusi Ray dan Sonia. Pertama, seluruh jajaran dewan direksi dan investor utama di perusahaan Ray. Kedua, keluarga besar Ray, yang selama ini sangat menyayangi dan menghormati Amanda sebagai menantu idaman. Ketiga, dan ini yang paling penting, ia melakukan riset singkat tentang Sonia. Ia menemukan profil profesional Sonia di internet. Ia adalah seorang manajer humas di sebuah perusahaan multinasional yang sedang naik daun. Amanda mencari daftar klien terbesar perusahaan itu dan nama-nama atasan Sonia. Mereka semua masuk ke dalam daftar. Sebagai sentuhan akhir, ia menambahkan beberapa nama jurnalis dari kolom gosip dan berita bisnis terkemuka. Kepada mereka, ia akan mengirimkan undangan itu dengan catatan khusus. Akan ada pengumuman besar mengenai filantropi perusahaan dari Bapak Ray. Ia tahu, para jurnalis tidak akan pernah melewatkan berita seperti itu. Siang harinya, desain undangan yang indah itu selesai. Dengan jari-jari yang mantap, Amanda mulai mengirimkannya satu persatu. Setiap tombol, kirim, yang ia tekan terasa seperti menanam sebuah bom waktu. Hari-hari terakhir menjelang hari Sabtu, adalah ujian terberat bagi kemampuan akting Amanda. Ray, yang semakin dekat dengan hari pernikahannya, menjadi sedikit gugup dan canggung. Ia berusaha menutupi semuanya dengan perhatian yang berlebihan kepada Amanda. Ia membelikan bunga, mengajaknya makan malam di restoran favorit mereka, dan terus-menerus mengatakan betapa ia mencintainya. Bagi Amanda, setiap kata cinta itu terdengar seperti hinaan. Setiap sentuhannya terasa menjijikkan. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk tersenyum, menerima bunga itu, dan membalas pelukannya. Di dalam hatinya, ia menghitung mundur. 2 hari lagi. 1 hari lagi. Ia tidur di samping musuhnya, berbagi ranjang dengan pria yang telah merencanakan pembuangannya. Ia merasa kotor, tetapi rasa jijik itu ia ubah menjadi bahan bakar. Ia harus bertahan sedikit lebih lama lagi. Malam terakhir tiba. Jumat malam. Ray sedang memasukkan beberapa kemeja ke dalam koper kecil. Ia akan melakukan perjalanan bisnis palsunya. Ia mendekati Amanda yang sedang duduk di tepi ranjang, membaca buku. Ray duduk di sampingnya, mengambil tangannya. "Aku harus berangkat keluar kota besok pagi-pagi sekali. Ada rapat penting dengan investor dari Singapura," katanya, menatap mata Amanda lekat-lekat. Kebohongan itu mengalir begitu saja dari bibirnya. Hanya 2 hari.
Minggu malam aku sudah pulang. Amanda menutup bukunya, meletakkannya di meja. Ia balas menatap Ray, memasang ekspresi sedih yang dibuat-buat. Baiklah. Hati-hati di jalannya, katanya lembut. Ray menarik Amanda ke dalam pelukannya. Pelukan itu terasa erat, seolah sebuah pelukan perpisahan. Amanda bisa merasakan detak jantung Ray yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia gugup. Tentu saja ia gugup, ia akan menikah besok. Doakan aku ya, sayang, bisik Ray di telinga Amanda. Semua ini demi masa depan kita. Kalimat itu adalah puncak kemunafikan. Masa depan yang Ray maksud adalah masa depan bersamanya dan Sonia. Masa depan yang dibangun di atas pengkhianatan dan kebohongan. Amanda memejamkan matanya, menahan gelombang amarah yang nyaris meledak. Ia membalas pelukan Ray sama eratnya, menyembunyikan wajahnya di bahu suaminya agar Ray tidak bisa melihat kebencian di matanya. Dengan suara yang ia buat terdengar sedikit bergetar karena emosi, ia berbisik kembali, kata-kata yang manis namun penuh racun. Tentu, sayang, aku akan pastikan kamu mendapatkan masa depan yang pantas kamu dapatkan. Ray tersenyum, merasa tenang karena dukungan istrinya yang naif. Ia sama sekali tidak menangkap makna tersembunyi di balik kalimat itu. Ia melepaskan pelukannya, memberikan kecupan terakhir di kening Amanda, lalu melanjutkan persiapannya. Amanda tetap duduk di sana, mematung. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Ia hanya menunggu fajar tiba. Fajar di hari penghakiman. Fajar di hari Sabtu menyingsing dengan warna-warni yang indah, tetapi Amanda tidak melihatnya. Ia sudah terjaga sepanjang malam, bukan karena gelisah, melainkan karena antisipasi. Pikirannya jernih, setenang permukaan danau sebelum badai. Hari ini adalah hari penghakiman. Ia tidak sarapan. Perutnya terasa penuh oleh adrenalin. Ia melangkah ke lemari pakaiannya, melewati deretan gaun berwarna lembut yang biasa ia kenakan. Tangannya berhenti pada satu gaun yang tergantung di paling ujung, terbungkus plastik pelindung. Gaun yang ia beli beberapa bulan lalu untuk sebuah acara perusahaan yang batal ia hadiri. Gaun itu belum pernah ia pakai. Ia membukanya. Kain sutra berwarna merah darah mengalir turun. Warnanya begitu pekat dan berani, warna kekuatan, gairah, dan bahaya. Modelnya sederhana namun mematikan. Tanpa lengan, dengan leher tinggi yang elegan dan punggung yang terbuka, memeluk tubuhnya dengan pas sebelum lebar di bagian bawah. Ini bukan gaun seorang istri yang berduka. Ini adalah baju perang seorang ratu. Ia mengenakannya. Kain yang dingin itu terasa seperti kulit kedua. Ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Wanita yang balas menatapnya tanpa asing. Amanda yang lembut dan sabar telah tiada, digantikan oleh sosok yang tegas dan berbahaya. Ia menata rambutnya dengan sanggul yang ketat dan rapi, memperlihatkan leher jenjangnya. Riasannya ia pula sendiri dengan tangan yang mantap. Eyeliner hitam yang tajam untuk mempertajam tatapannya, dan lipstik merah yang warnanya senada dengan gaunnya. Ia tidak memakai perhiasan, kecuali sepasang anting berlian kecil. Gaun itu sendiri sudah merupakan sebuah pernyataan. Pukul 9 pagi, ia siap. Di dalam tas tangannya yang kecil dan elegan, ia membawa 3 benda. Tablet tipis berisi salinan semua bukti, buku nikah aslinya yang terbungkus rapi, dan kunci mobilnya. Ia berjalan menuruni tangga rumahnya yang terasa sunyi. Setiap langkahnya bergema. Ia tidak melihat ke sekeliling, tidak ingin kenangan di rumah ini melemahkan tekadnya. Ia masuk ke dalam mobilnya dan mulai mengemudi menuju puncak. Perjalanan itu terasa surreal. Pemandangan hijau perkebunan teh dan langit biru yang cerah sama sekali tidak cocok dengan api yang berkobar di dalam hatinya. Ia mengemudi dengan kecepatan konstan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Pikirannya fokus, memutar ulang skenario yang akan terjadi, setiap kata yang akan ia ucapkan. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut, hanya ada tujuan. Sementara itu, di sebuah villa mewah yang tersembunyi di antara perbukitan, suasana pesta sudah terasa. Dekorasi serba putih menghiasi taman yang asri. Bunga mawar putih, lili, dan anggrek dirangkai dengan indah di setiap sudut. Kursi-kursi putih berjejer rapi, menghadap sebuah panggung kecil berlatar belakang pemandangan pegunungan yang megah. Para tamu, yang sebagian besar adalah keluarga dan teman dekat Sonia, mulai berdatangan. Mereka semua mengenakan pakaian berwarna pastel, menciptakan suasana yang lembut dan romantis. Musik instrumental yang syahdu mengalun pelan. Di depan panggung, Ray berdiri dengan setelan jas putih yang membuatnya tampak gagah. Wajahnya tegang, tetapi ia menutupinya dengan senyum bahagia setiap kali ada yang menyapanya. Di sampingnya, Sonia tampak seperti seorang putri.
Gaun pengantinnya yang megar dan bertabur kristal berkilauan di bawah sinar matahari. Wajahnya berseri-seri, penuh kemenangan. Inilah hari yang ia impikan. Hari di mana ia akan merebut kembali Ray dan mengukuhkan posisinya. Ayah Sonia menepuk-nepuk bahu Ray dengan bangga. "Jaga putri saya baik-baik, Ray," katanya. Ray mengangguk mantap. "Pasti, Om. Sonia adalah segalanya bagi saya." Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari bibirnya. Ia melirik jam tangannya. Hampir pukul 10. Penghulu sudah duduk di tempatnya. Jantung Ray berdebar sedikit lebih kencang. Sedikit lagi, semua ini akan selesai. Sedikit lagi, ia akan memulai hidup barunya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa hidup lamanya sedang melaju di jalan tol, semakin dekat untuk menuntut balas. Amanda tiba di gerbang villa tepat pukul 9.55. Ia bisa melihat kemeriahan di dalam. Ia tidak langsung masuk. Ia memarkir mobilnya agak jauh, di bawah pohon rindang. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang mulai berpacu. Ia menunggu. Menunggu saat yang paling tepat. Pukul 10.05, ia melihat penghulu membuka buku dan mulai berbicara. Itulah tandanya. Amanda keluar dari mobil. Angin sepau-sepau menerbangkan ujung gaunnya. Dengan langkah yang anggun namun penuh kekuatan, ia mulai berjalan menyusuri jalan, setapak menuju taman tempat acara berlangsung. Musik instrumental yang tadi mengalun tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara MC yang mempersilakan kedua mempelai untuk bersiap memulai prosesi ijab kabul. Para tamu terdiam, fokus mereka tertuju ke depan. Saat itulah Amanda tiba di pintu masuk taman. Ia berhenti sejenak, membiarkan semua mata menangkap kehadirannya. Satu persatu kepala mulai menoleh. Bisik-bisik terdengar. Siapa wanita ini? Mengapa ia memakai gaun merah menyala di acara pernikahan yang serba putih? Kehadirannya begitu mencolok, seperti setetes darah di atas salju. Ia mulai berjalan di atas karpet bunga yang seharusnya menjadi jalan bagi pengantin. Langkahnya tidak terburu-buru. Setiap ketukan sepatu hak tingginya di atas bebatuan, seolah menjadi genderang perang. Para tamu menyingkir, memberinya jalan seolah ia adalah seorang ratu. Sonia adalah orang pertama yang menyadari ada yang tidak beres. Wajahnya yang tadi berseri-seri berubah menjadi jengkel. Siapa yang berani-beraninya merusak momen puncaknya? Ia menyipitkan mata, mencoba mengenali wanita itu. Ray, yang sedang menatap penghulu, merasakan perubahan atmosfer di sekelilingnya. Ia merasakan tatapan puluhan pasang mata tidak lagi tertuju padanya, melainkan ke arah belakang. Ia menoleh, dan dunianya berhenti berputar. Di sana, berjalan ke arahnya dengan tatapan mata yang dingin membara, adalah Amanda, istrinya. Mengenakan gaun merah yang belum pernah ia lihat sebelumnya, tampak seperti malaikat pencabut nyawa yang turun dari langit. Wajah Ray pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ini tidak mungkin. Bagaimana Amanda bisa tahu? Bagaimana ia bisa ada di sini? Amanda tidak berhenti berjalan sampai ia tiba tepat di depan panggung kecil itu, hanya beberapa langkah dari tempat Ray dan Sonia berdiri. Ia tidak melirik Sonia. Tatapannya terkunci pada Ray, menusuk pria itu hingga ke tulang. Kekacauan mulai pecah. Ayah Sonia maju selangkah. "Maaf, Anda siapa? Ada keperluan apa?" tanyanya dengan nada ketus. Amanda mengabaikannya. Dengan gerakan yang tenang, ia mengulurkan tangan dan mengambil mikrofon dari penyangga di samping MC yang berdiri mematung. Ia mengangkat mikrofon itu ke bibirnya. Suaranya terdengar jernih dan mantap, menggema di seluruh taman melalui pengeras suara. "Selamat pagi semuanya," sapanya dengan nada formal. "Maaf saya mengganggu momen bahagia ini." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Tapi pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Gasps terdengar dari kerumunan tamu. Sonia akhirnya menemukan suaranya. "Apa maksudmu? Siapa kau?" "Keamanan," teriaknya histeris. Amanda akhirnya menoleh ke arah Sonia, memberinya senyuman tipis yang sama sekali tidak ramah. Lalu ia kembali menatap kerumunan. "Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan," ulangnya dengan penekanan, "karena mempelai pria, Reynaldi Pratama." Ia sengaja berhenti, menatap langsung ke mata Ray yang penuh ketakutan. "Adalah suami saya yang sah secara hukum." Dengan gerakan dramatis, ia membuka tas tangannya, mengeluarkan buku nikah mereka yang bersampul hijau, dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Hening. Keheningan yang begitu total, hingga suara angin pun terdengar seperti raungan. Kemudian, kekacauan meletus. Kilatan blitz dari kamera ponsel para jurnalis yang menyamar sebagai tamu mulai menyambar-nyambar, mengabadikan wajah pucat Ray,
wajah murka Sonia, dan wajah tenang Amanda sang pemenang. Kekacauan yang meletus setelah pengumuman Amanda adalah sebuah simfoni kehancuran. Ayah Sonia menjadi orang pertama yang bereaksi. Wajahnya memerah karena marah dan malu. Ia menunjuk ke arah Ray. "Apa maksud semua ini, Ray? Jelaskan," bentaknya, suaranya menggelegar. Ray hanya bisa membuka dan menutup mulutnya seperti ikan, tidak ada suara yang keluar. Ia terlalu syok. Sonia, di sisi lain, beralih dari syok menjadi amarah. "Dia bohong. Wanita gila ini pasti suruhan orang untuk menghancurkan acaraku," jeritnya sambil menunjuk Amanda. "Usir dia. Keamanan, usir dia sekarang." Beberapa petugas keamanan mulai bergerak maju, tetapi langkah mereka ragu-ragu. Amanda tetap tenang di tengah badai. Ia masih memegang mikrofon, memberinya kendali atas seluruh situasi. Ia mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat kepada seorang pria berheadset yang menyamar sebagai kru teknisi audio. Sekarang, perintahnya dengan suara pelan namun tegas ke dalam mikrofon. Pria itu mengangguk. Tiba-tiba, layar proyektor raksasa di belakang panggung pelaminan, yang tadinya menampilkan monogram indah, RS, berkedip lalu menyala. Gambar pertama yang muncul adalah foto pernikahan Amanda dan Ray 5 tahun lalu. Keduanya tersenyum bahagia, diapit oleh kedua orang tua mereka. Di bawah foto itu, muncul salinan digital buku nikah mereka, diperbesar agar semua orang bisa membacanya dengan jelas. Gumaman di antara para tamu semakin keras. "Ini mungkin hanya masa lalu," kata Amanda, suaranya yang tenang membelah keributan. "Mungkin cinta mereka memang begitu kuat hingga bisa melupakan ikatan suci ini." Ia berjalan pelan di depan panggung, seperti seorang narator yang memandu sebuah pertunjukan tragis. "Tapi mari kita lihat, cinta seperti apa yang mereka miliki." Layar berganti. Serangkaian foto mulai ditampilkan. Foto-foto dari folder, proyek bahagia. Ray dan Sonia berciuman dengan latar menara Eiffel. Ray dan Sonia berpelukan di sebuah pantai pribadi di Maladewa. Ray dan Sonia makan malam diterangi cahaya lilin, tertawa bahagia. Setiap foto adalah bukti visual dari kebohongan Ray selama bertahun-tahun. Para tamu terkesiap. Keluarga Sonia menatap layar dengan ngeri. Mereka pikir putri mereka akan menikah dengan seorang duda atau bujangan terhormat, bukan suami orang. Layar kemudian menampilkan tangkapan layar percakapan mesra mereka. Kalimat-kalimat di mana mereka menghina Amanda ditampilkan dengan huruf besar berwarna merah. Amanda tidak akan pernah curiga. "Dia terlalu sibuk jadi istri yang sempurna. Aku tidak sabar menyingkirkannya." Ibu Sonia terisak pelan sebelum akhirnya jatuh pingsan ke pelukan kerabatnya. Suasana menjadi semakin panas. "Cukup," teriak Ray, akhirnya menemukan suaranya. Wajahnya merah padam. "Hentikan semua ini, Amanda. Apa maumu?" Amanda menoleh padanya, tatapannya sedingin es. "Mauku? Aku hanya ingin menunjukkan pada semua orang di sini, terutama pada keluarga barumu, pria seperti apa yang akan mereka terima," jawabnya. "Seorang pria yang tidak hanya pembohong, tapi juga seorang pencuri." Layar proyektor kembali berganti. Kali ini yang muncul adalah dokumen-dokumen keuangan. Diagram alir yang rumit menunjukkan bagaimana uang mengalir dari rekening operasional perusahaan Ray, melalui beberapa perusahaan pemasok fiktif, lalu berakhir di rekening para vendor pernikahan mewah itu. Nama-nama vendor, tanggal transfer, dan jumlah uang yang fantastis terpampang dengan jelas. Di antara kerumunan tamu undangan Amanda, beberapa pria berjas mahal yang merupakan dewan direksi dan investor perusahaan Ray, menatap layar dengan ekspresi mengeras. Mereka saling berpandangan. Mereka tidak perlu menjadi akuntan untuk mengerti apa yang sedang mereka saksikan, sebuah penggelapan dana yang terang-terangan. "Jadi, Bapak dan Ibu yang terhormat," kata Amanda, suaranya ditujukan langsung kepada orang tua Sonia. "Pesta pernikahan putri Anda yang indah ini, setiap kelopak bunganya, setiap piring makanannya, setiap kristal di gaunnya, dibiayai oleh uang hasil kejahatan." Pukulan terakhir untuk Ray datang saat video lamarannya diputar di layar lebar. Seluruh tamu kini menjadi saksi bisu saat Ray, dengan wajah penuh perasaan, menyatakan pernikahannya dengan Amanda sebagai sebuah kesalahan dan memohon Sonia untuk menjadi istrinya. Mereka mendengar dengan telinga mereka sendiri bagaimana Ray merendahkan istrinya di depan selingkuhannya. Reputasi Ray hancur lebur dalam sekejap. Ia tidak lagi berani menatap siapapun. Ia jatuh terduduk di kursi di belakangnya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, benar-benar kalah. Tapi Amanda belum selesai. Ia masih punya satu peluru emas, yang ia simpan khusus untuk Sonia. Ia berjalan mendekati Sonia yang berdiri mematung, wajahnya basah oleh air mata amarah dan penghinaan.
Dan untukmu, Sonia, kata Amanda, suaranya kini terdengar lebih personal, lebih tajam. Kamu pikir kamu menang? Kamu pikir kamu bisa membangun kebahagiaan di atas penderitaan wanita lain tanpa konsekuensi? Amanda kembali memberi isyarat pada teknisinya. Layar menjadi hitam, dan yang terdengar hanyalah suara. Sebuah rekaman audio. Itu adalah suara Sonia yang sedang berbicara dengan Ray. Tenang saja, sayang. Proyek dari klien X itu pasti jatuh ke tanganmu. Aku sudah bocorkan semua strategi penawaran internal perusahaan kita ke emailmu. Mereka tidak akan punya kesempatan, kata suara Sonia di rekaman itu, diselingi tawa kecil yang terdengar licik. Di salah satu meja, seorang pria parubaya yang merupakan CEO di perusahaan tempat Sonia bekerja, bangkit berdiri. Wajahnya gelap karena amarah. Di sampingnya, duduk perwakilan dari klien X yang disebutkan dalam rekaman itu. Skandal profesional baru saja meledak di atas skandal pribadi. Karir Sonia tamat saat itu juga. Misi Amanda telah selesai. Panggung sandiwaranya kini penuh dengan puing-puing kehancuran. Para tamu undangan mulai berhamburan pergi, tidak ingin terlibat lebih jauh. Para jurnalis mengerubungi panggung, mencoba mendapatkan komentar dari Ray atau Sonia yang sudah tidak berdaya. Keluarga Sonia berteriak-teriak marah, menyalahkan Ray. Kekacauan total. Di tengah semua itu, Amanda meletakkan mikrofon kembali ke tempatnya. Ia membalikkan badan. Dengan punggung yang tegak, ia berjalan meninggalkan panggung kehancuran itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak perlu melihat lagi wajah-wajah yang telah ia hancurkan. Saat ia berjalan melewati kerumunan yang kacau, orang-orang memberinya jalan, menatapnya dengan campuran rasa takut, kagum, dan ngeri. Ia seperti badai yang telah selesai mengamuk, menyisakan kehancuran total di belakangnya. Ia masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan melaju pergi meninggalkan villa itu. Di kaca spion, ia bisa melihat pemandangan pesta yang porak-poranda. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada air mata kelegaan. Hanya ada kekosongan yang damai. Pekerjaannya telah selesai. Amanda tidak pulang ke rumah. Setelah meninggalkan kekacauan di puncak, ia langsung menuju sebuah hotel bintang 5 di pusat kota, kamar yang sudah dipesan oleh pengacaranya, Liana. Ia mematikan ponselnya, tidak ingin diganggu oleh panggilan dari siapapun. Ia mandi lama, merasakan air hangat membersihkan bukan hanya tubuhnya, tetapi juga sisa-sisa ketegangan dari jiwanya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia tidur tanpa mimpi buruk. Ia tidak tahu, dan tidak peduli, bahwa badai yang telah ia lepaskan baru saja mulai menghantam daratan dengan kekuatan penuh. Keesokan harinya adalah hari Minggu. Biasanya, ini adalah hari yang tenang. Tetapi tidak untuk kali ini. Internet meledak. Video amatir dari para tamu undangan yang merekam drama di pernikahan itu menjadi viral dalam hitungan jam. Para jurnalis yang diundang Amanda bekerja cepat. Pada Minggu pagi, hampir semua portal berita online besar menampilkan wajah Ray, Sonia, dan Amanda di halaman depan mereka. Judul-judulnya begitu brutal dan sensasional. Pesta pernikahan berubah jadi ajang penghakiman. Direktur ternama kepergok nikahi selingkuhan oleh istri sah. Skandal cinta dan penggelapan dana terbongkar, istri sah tampilkan bukti di hadapan tamu undangan, gaun merah darah, kisah balas dendam elegan seorang istri yang dikhianati. Artikel-artikel itu menyertakan foto-foto paling memalukan. Wajah pucat Ray, Sonia yang menangis histeris, dan tentu saja, foto Amanda yang berdiri tegak dengan buku nikah di tangan. Kisah mereka menjadi konsumsi publik, sebuah drama nasional yang dibicarakan semua orang dari kedai kopi hingga ruang rapat. Bagi Ray, hari Minggu adalah awal dari neraka. Ponselnya tidak berhenti berdering. Panggilan dari dewan direksi, investor, kolega, dan keluarganya yang murka. Ia tidak menjawab satupun. Ia mengurung diri di sebuah hotel murah, satu-satunya tempat yang bisa ia pikirkan setelah melarikan diri dari villa. Ia mencoba menghubungi Sonia, tetapi panggilannya tidak dijawab. Ia sendirian, terisolasi oleh skandal yang ia ciptakan sendiri. Efek domino yang sesungguhnya dimulai pada hari Senin pagi. Pukul 8 pagi, ia menerima email resmi dari sekretaris Dewan Direksi, memanggilnya untuk rapat darurat pukul 10. Ray tahu ini adalah akhir dari segalanya. Dengan langkah berat, ia datang ke kantornya untuk terakhir kali. Suasananya begitu berbeda. Para karyawan yang biasanya menyapanya dengan hormat, kini menatapnya dengan campuran cemoohan dan rasa ingin tahu, lalu berbisik-bisik saat ia lewat. Ia merasa seperti seorang pesakitan yang berjalan menuju tiang gantungan. Ruang rapat terasa dingin dan mencekam. Seluruh dewan direksi dan beberapa investor utama duduk menatapnya dengan wajah sekeras batu. Tidak ada basa-basi.
CEO perusahaan langsung membuka rapat. "Reynaldi," katanya, suaranya datar tanpa emosi. "Kami semua telah melihat video dan bukti-bukti yang beredar. Kami juga sudah melakukan verifikasi awal dengan tim keuangan internal." Ia berhenti sejenak, membiarkan Ray merasakan tekanan yang menghimpit. Dewan telah mengambil keputusan bulat. "Terhitung sejak saat ini, Anda diberhentikan secara tidak hormat dari posisi Anda sebagai direktur dan dari perusahaan ini. Pemecatan itu hanyalah permulaan. Perusahaan akan mengajukan tuntutan hukum pidana dan perdata terhadap Anda atas tuduhan penggelapan dana dalam jabatan. Kami akan menuntut ganti rugi penuh atas semua kerugian finansial dan reputasi yang disebabkan oleh tindakan Anda," lanjut sang CEO. Ray tidak bisa berkata apa-apa. Lidahnya keluh. 2 orang petugas keamanan masuk ke ruangan. "Silakan kumpulkan barang-barang pribadi Anda dari ruangan Anda. Anda akan dikawal keluar dari gedung ini," kata sang CEO, nadanya final. Perjalanan dari ruang rapat ke ruang kerjanya adalah perjalanan paling memalukan dalam hidup Ray. Di bawah tatapan mata seluruh kantor dan kawalan petugas keamanan, ia memasukkan beberapa barang pribadinya ke dalam sebuah kotak kardus. Fotonya bersama Amanda yang masih ada di mejanya, ia lempar ke tempat sampah dengan kasar. Saat ia berjalan keluar dari lobi, kilatan kamera para wartawan yang telah menunggunya menyambutnya seperti badai petir. Mereka meneriakkan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk. Ray hanya bisa menunduk, menerobos kerumunan menuju taksi, wajahnya menjadi simbol kehancuran di berita malam itu. Kejatuhan finansialnya terjadi secepat kilat. Sore harinya, saat ia mencoba membayar kamar hotelnya, semua kartu kredit dan debitnya ditolak. Ia membuka aplikasi mobile banking, hanya untuk menemukan bahwa semua rekeningnya telah dibekukan oleh bank atas permintaan pihak berwenang yang menerima laporan dari perusahaannya. Ia benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Malamnya, saat ia kembali ke hotel setelah seharian berjalan tanpa tujuan, ia melihat mobil sport mewahnya sedang diangkut oleh truk derek. Perusahaan leasing telah menariknya kembali. Ia kini tidak punya pekerjaan, tidak punya reputasi, tidak punya uang, dan tidak punya kendaraan. Dalam keputusasiannya, hanya ada satu tempat yang tersisa di kepalanya. Rumah. Rumah yang ia bangun bersama Amanda. Mungkin Amanda sudah melunak. Mungkin ia bisa memohon ampun. Dengan sisa uang tunai di sakunya, ia naik ojek menuju kompleks perumahan mewahnya. Namun, saat ia tiba, sebuah pemandangan pahit menyambutnya. Gembok di gerbang rumahnya telah diganti. Ia mencoba menekan bel, berteriak memanggil nama Amanda, tetapi tidak ada jawaban. Rumah itu terasa kosong dan senyap. Saat ia sedang menggedor-gedor gerbang seperti orang gila, seorang kurir berhenti di depannya. "Dengan Bapak Reynaldi Pratama?" tanyanya. Ray mengangguk bingung. Kurir itu menyerahkan sebuah amplop coklat tebal. Ray merobeknya dengan tidak sabar. Di dalamnya ada setumpuk dokumen hukum. Surat gugatan cerai dari pengacara Amanda, Liana. Tuntutan pembagian harta gonogini di mana Amanda, dengan bukti perselingkuhan dan penipuan finansial Ray, menuntut hak penuh atas rumah dan sebagian besar aset investasi mereka. Dan yang paling membuatnya lemas, selembar surat perintah penahanan sementara yang melarangnya mendekati Amanda dalam radius 500 meter. Ia telah kehilangan segalanya. Rumahnya, istrinya, hidupnya. Terduduk lemas di trotoar di depan rumahnya sendiri, Ray akhirnya menangis. Bukan tangis penyesalan, melainkan tangis seorang pecundang yang telah kehilangan semua miliknya. Hancur, bangkrut, dan sendirian, ia hanya punya satu pilihan terakhir. Ia harus menemukan Sonia. Dengan langkah gontai, ia berjalan pergi dari surga yang telah hilang itu, menuju apartemen wanita yang menjadi rekan kejahatannya, berharap menemukan perlindungan. Namun ia tidak tahu, neraka lain sudah menunggunya di sana. Ketika Ray tiba di lobi apartemen mewah Sonia, ia merasa sedikit harapan. Setidaknya di sini ia bisa beristirahat dan memikirkan langkah selanjutnya. Namun, saat pintu lift terbuka di lantai Sonia, pemandangan di lorong membuatnya bingung. Pintu unit apartemen Sonia terbuka lebar, dan beberapa koper serta kotak-kotak kardus berserakan di depannya. Ray mempercepat langkahnya, firasat buruk mulai merayapinya. Ia masuk ke dalam apartemen dan menemukan Sonia sedang bergerak panik, melemparkan pakaian dan barang-barang lainnya ke dalam sebuah tas besar. Wajahnya sembab, riasannya luntur, dan matanya memancarkan kemarahan dan ketakutan. Apartemen yang biasanya rapi dan elegan itu kini seperti kapal pecah. Sonia mendongak saat Ray masuk, dan tatapan matanya yang penuh cinta kini telah berubah menjadi kebencian yang murni. "Mau apa kau di sini?" desisnya. Ray, yang berharap mendapat simpati, justru terkejut dengan sambutan itu. "Sonia? Apa yang terjadi?"
Kenapa kau berkemas? Tanyanya bingung. Sonia tertawa, tawa yang terdengar serak dan histeris. Apa yang terjadi? Kau masih bertanya apa yang terjadi? Ia melempar sebuah gaun ke wajah Ray. Hidupku hancur. Ray, hancur. Dan itu semua karenamu. Pertengkaran hebat pun meletus. Ray, yang sudah berada di titik terendahnya, tidak terima disalahkan. Karenaku, kau yang ceroboh. Kau yang tidak bisa menunggu. Kalau saja kau lebih sabar, semua ini tidak akan terjadi. Balasnya, suaranya meninggi. Sabar? Aku sudah sabar selama bertahun-tahun menunggumu menceraikan istri membosankanmu itu. Jerit Sonia. Dan apa yang aku dapat? Penghinaan di depan seluruh dunia. Aku yang harusnya menjadi pengantin, malah menjadi tontonan paling memalukan. Mereka saling berteriak, saling menyalahkan, melupakan semua kata cinta yang pernah mereka ucapkan. Cinta mereka, yang mereka kira begitu agung, ternyata hanyalah sebuah ilusi yang dibangun di atas kebohongan. Begitu fondasinya retak, seluruh bangunan itu runtuh menimpa mereka. Kehancuran Sonia memang tidak kalah telak dari Ray. Pada hari Senin pagi, mimpi buruknya menjadi kenyataan. Ia menerima email dari bagian SDM yang memanggilnya untuk rapat mendadak. Dengan sisa-sisa keberanian, ia datang ke kantornya. Perjalanan dari lobi ke ruang rapat rasa seperti berjalan di atas bara api. Semua mata tertuju padanya. Bisikan-bisikan tajam terdengar di setiap sudut, mengikutinya seperti bayangan. Di dalam ruang rapat, CEO-nya, kepala bagian SDM, dan tim legal sudah menunggunya. Wajah mereka dingin tanpa ekspresi. Tidak ada basa-basi. CEO-nya langsung memutar rekaman audio dari pernikahan itu di pengeras suara. Suara tawa licik Sonia saat membocorkan rahasia klien kepada Ray menggema di ruangan yang sunyi itu. Nona Sonia, kata sang CEO setelah rekaman selesai, suaranya sedingin es. Tindakan Anda bukan hanya pelanggaran etika profesional, tetapi juga merupakan kejahatan korporat yang serius. Anda telah menghancurkan kepercayaan klien dan merusak reputasi perusahaan ini. Sonia mencoba membela diri, tetapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Terhitung detik ini, Anda dipecat, lanjut sang CEO. Dan jangan harap Anda bisa pergi begitu saja. Tim legal kami akan segera melayangkan tuntutan ganti rugi kepada Anda. Dan pastikan, kami akan membuat nama Anda masuk daftar hitam di seluruh industri ini. Sonia keluar dari ruangan itu dengan perasaan hampa. Ia diantar oleh petugas keamanan untuk mengambil barang-barangnya, sama seperti Ray. Ia kehilangan pekerjaan, karir yang ia bangun dengan susah payah, dalam sekejap mata. Penderitaannya tidak berhenti di situ. Saat ia kembali ke apartemen, ia mendapati media sosialnya telah menjadi neraka. Ribuan komentar penuh hujatan membanjiri setiap fotonya. Ia dicap sebagai pelakor, wanita tidak bermoral, penghancur rumah tangga. Teman-teman sosialitanya satu persatu memblokir nomornya. Ia benar-benar dikucilkan. Pukulan terakhir datang dari keluarganya. Ayahnya menelepon sore itu. Suaranya bukan lagi suara ayah yang bangga, melainkan suara orang asing yang penuh amarah. Jangan pernah hubungi kami lagi, kata ayahnya di seberang telepon. Kau bukan lagi putri kami. Kau telah mencoreng nama baik keluarga ini dengan lumpur yang tidak akan pernah bisa dibersihkan. Jangan pernah pulang ke rumah. Telepon ditutup. Sonia meraung sejadi-jadinya. Ia kehilangan pekerjaan, teman, dan sekarang keluarga. Ia sendirian. Saat itulah ia menerima pemberitahuan dari manajemen apartemen. Karena skandal publik yang terjadi, dan karena penyewa utama apartemen itu adalah Ray yang kini menjadi buronan perusahaan, kontrak sewanya dibatalkan. Ia harus angkat kaki dalam waktu 24 jam. Itulah sebabnya ia sedang berkemas panik saat Ray datang. Setelah pertengkaran hebat mereka mereda, keduanya terduduk di antara tumpukan barang, kelelahan. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Mereka hanya punya satu sama lain, dan kenyataan pahit di depan mata. Dengan sisa uang yang berhasil Sonia tarik sebelum rekeningnya ikut bermasalah, mereka menyewa sebuah kamar kos sempit di daerah kumuh di pinggiran kota. Kamar itu pengap, dengan cat dinding yang mengelupas dan hanya ada satu jendela kecil yang menghadap ke tembok bangunan lain. Kamar mandinya berada di luar dan harus berbagi dengan penghuni lain. Bau apak dan suara bising dari jalanan menjadi latar belakang baru kehidupan mereka. Kemewahan yang dulu mereka nikmati kini terasa seperti mimpi yang jauh. Hari-hari mereka diisi dengan kekosongan dan kepahitan. Mereka jarang berbicara. Kalaupun berbicara, pasti berakhir dengan pertengkaran. Suatu malam, uang mereka benar-benar habis. Mereka belum makan seharian. Aku lapar, keluh Sonia, suaranya lemah. Ray,
yang sedang merokok di dekat jendela, menghembuskan asap dengan kasar. Lalu kau mau aku bagaimana? Merampok? Bentaknya. Ini semua tidak akan terjadi kalau kau tidak sebodoh itu. Balas Sonia, air matanya mulai menggenang. Kalau saja kau bisa mengurus istrimu sendiri. Amarah Ray meledak. Ia membanting sisa rokoknya ke lantai. Mungkin seharusnya aku tidak pernah meninggalkan Amanda untuk wanita sepertimu. Teriaknya, kata-kata yang akhirnya keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sonia terkesiap, seolah ditampar. Dan aku? Aku menghancurkan seluruh hidupku, karirku, keluargaku, untuk pria gagal sepertimu, balasnya sambil terisak. Di dalam kamar sempit yang pengap itu, keduanya akhirnya menyadari hukuman mereka yang sesungguhnya. Bukan kemiskinan atau hilangnya status. Hukuman mereka adalah harus menghabiskan sisa hidup mereka, terjebak bersama dalam kebencian dan penyesalan, selamanya diingatkan oleh kehadiran satu sama lain akan surga yang telah mereka hancurkan dengan tangan mereka sendiri. 6 bulan berlalu. Waktu tidak menyembuhkan luka bagi Ray dan Sonia. Ia justru menggaraminya, membuatnya menjadi borok permanen yang menggerogoti sisa-sisa jiwa mereka. Kehidupan baru mereka di kamar kos sempit telah menjadi sebuah rutinitas yang monoton dan menyiksa. Setiap pagi, mereka bangun bukan karena sinar matahari, melainkan karena suara bising dari pasar di sebelah atau pertengkaran tetangga. Udara di kamar mereka selalu terasa pengap, campuran antara bau lembab, asap rokok Ray, dan keputusasaan. Cinta yang pernah mereka bangga-banggakan kini hanya tinggal kenangan pahit, terkubur di bawah tumpukan kekecewaan dan saling menyalahkan. Mereka adalah dua orang asing yang terpaksa berbagi neraka kecil mereka sendiri. Ray, pria yang dulu selalu tampil necis dengan setelan mahal dan jam tangan mewah, kini adalah bayangan dari dirinya di masa lalu. Setelah berbulan-bulan menjadi pengangguran, dengan nama yang sudah masuk daftar hitam di dunia korporat, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah sebagai kuli angkut di sebuah gudang distributor minuman. Pekerjaan itu brutal. Ia harus mengangkat kerat-kerat botol yang berat dari pagi hingga petang di bawah panasnya atap seng. Tangannya yang dulu terbiasa memegang pena dan menandatangani kontrak miliaran, kini kapalan dan penuh luka gores. Punggungnya sakit setiap malam. Tubuhnya yang dulu terawat kini kurus dan legam terbakar matahari. Setiap hari adalah penghinaan. Rekan-rekan kerjanya adalah pria-pria kasar yang tidak peduli siapa dia sebelumnya. Baginya, setiap tetes keringat adalah pengingat akan kemewahan yang telah hilang, dan setiap rasa sakit di tubuhnya adalah karma yang harus ia bayar tunai. Sementara itu, Sonia menjalani neraka versinya sendiri. Wajahnya yang cantik, yang dulu menjadi aset terbesarnya, kini menjadi kutukan. Ia terlalu terkenal untuk bisa bersembunyi. Setelah ditolak di puluhan tempat, satu-satunya pekerjaan yang mau menerimanya adalah sebagai pelayan di sebuah warung makan sederhana yang ramai di dekat terminal. Pemiliknya tidak peduli dengan masa lalunya, yang penting ia mau bekerja keras dengan upah minim. Setiap hari, Sonia harus menelan harga dirinya. Ia melayani supir truk, kuli panggul, dan para pekerja kasar, orang-orang yang dulu tidak akan pernah ia lirik. Penghinaannya datang dalam berbagai bentuk. Kadang berupa bisik-bisik dari meja sebelah, itu kan si pelakor yang diberita, yang ia pura-pura tidak dengar. Kadang lebih brutal. Seorang pelanggan pernah dengan sengaja menumpahkan kuah soto ke bajunya sambil tertawa. Di lain waktu, sekelompok pemuda menggodanya dengan panggilan-panggilan cabul, merujuk pada skandalnya. Ia tidak bisa melawan. Ia hanya bisa menunduk, membersihkan kekacauan, dan kembali bekerja dengan mata yang menahan air mata. Ia tidak lagi punya uang untuk perawatan mahal. Rambutnya yang dulu berkilau kini kusam dan sering ia ikat seadanya. Wajahnya selalu tampak lelah, lingkaran hitam di bawah matanya menjadi permanen. Senyum kemenangan yang dulu sering menghiasi wajahnya telah lenyap selamanya. Hubungan mereka di dalam kamar kos itu adalah sebuah perang dingin. Mereka hampir tidak pernah berbicara. Komunikasi mereka terbatas pada hal-hal penting yang penuh kedengkian. "Ini jatah uang makanmu untuk hari ini," kata Sonia sambil melempar beberapa lembar uang lecek ke atas kasur. "Gajimu tidak cukup bahkan untuk membeli sabun yang layak," balas Ray dengan sinis. Mereka tidak lagi tidur sebagai pasangan, melainkan sebagai dua musuh yang terpaksa berbagi wilayah sempit. Tidak ada lagi sentuhan, tidak ada lagi kelembutan. Yang ada hanya rasa jijik dan penyesalan. Suatu malam, pertengkaran hebat kembali meletus, dipicu oleh hal sepele. Hujan turun deras di luar, membuat atap kamar mereka bocor dan menetes tepat di atas kasur tipis mereka. Sonia menggeser posisi tidurnya dengan kasar. "Aku tidak tahan lagi hidup seperti ini," keluhnya, suaranya bergetar. "Setiap hari bekerja seperti budak, dan malamnya harus tidur di kandang tikus yang bocor ini." Ray, yang sedang mencoba tidur,
membalikan badannya dengan gusar. Lalu kau mau apa? Kembali ke villa mewah? Itu semua sudah hilang. Berkat siapa? Berkat ambisimu yang tidak sabaran, tuduhnya. Amarah Sonia tersulut. Ambisiku? Kau yang menjanjikanku segalanya. Kau yang bilang akan menceraikan istrimu. Kau yang bilang kita akan hidup bahagia. Di mana semua janji itu sekarang? Ray? Di mana? Sonia mulai terisak. Tangisan frustrasi yang telah ia tahan berhari-hari. Lihat dirimu sekarang. Dulu seorang direktur yang dihormati, sekarang hanya seorang kuli dekil yang bau keringat. Memalukan. Hinaan itu tepat mengenai sasaran. Ray bangkit duduk, matanya menyala dalam kegelapan. Dan kau? Lihat dirimu. Dulu manajer cantik yang angkuh, sekarang hanya seorang pelayan warung yang menyedihkan. Setidaknya aku tidak harus menahan malu setiap hari, melayani orang-orang yang menertawakanmu di depan mukamu. Perkataan Ray begitu kejam, hingga membuat isak tangis Sonia berhenti. Mereka saling menatap dalam keheningan yang tegang, dipisahkan oleh tetesan air hujan yang jatuh di antara mereka. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mereka telah sampai di dasar jurang, dan yang mereka temukan di sana hanyalah kebencian satu sama lain. Keesokan harinya, Sonia bekerja seperti biasa dengan perasaan hampa. Saat sedang membersihkan sebuah meja yang baru ditinggalkan pelanggan, matanya tertumbuk pada sebuah majalah bisnis yang tertinggal. Majalah itu sudah sedikit kotor dan basah di bagian pinggirnya. Sonia hendak membuangnya ke tempat sampah, tetapi foto sampulnya membuat gerakannya terhenti. Jantungnya seakan diremas. Di sampul majalah itu, dengan pose yang percaya diri dan senyum yang elegan, adalah Amanda. Ia mengenakan blazer berwarna krem yang mahal, rambutnya ditata sempurna. Di bawah fotonya, tertulis sebuah judul dengan huruf kapital yang besar dan tebal, Amanda Wijaya, bangkit dari prahara, membangun imperium bisnis baru. Tangan Sonia gemetar. Dengan jari-jari kotor, ia membuka halaman utama majalah itu. Di sana, terpampang kisah kesuksesan Amanda. Artikel itu menceritakan bagaimana Amanda, setelah melalui perceraian yang sulit, berhasil mengubah hidupnya. Ia mendirikan sebuah galeri seni online dan firma konsultan seni yang kini menjadi salah satu yang paling berpengaruh di negeri ini. Ada foto Amanda sedang meresmikan pameran, berjabat tangan dengan seniman terkenal, dan berdiri di depan kantor barunya yang megah dan modern. Amanda tidak hanya bertahan hidup, ia berjaya. Ia bersinar lebih terang dari sebelumnya. Sonia menatap foto Amanda yang tersenyum penuh kemenangan itu. Semua yang ia lihat di sana adalah semua yang telah ia dan Ray renggut darinya, dan semua yang seharusnya menjadi miliknya. Kekayaan, status, kehormatan, dan kebahagiaan. Rasa iri dan benci yang begitu pekat membakar kerongkongannya, terasa seperti racun. Ia meremas majalah itu dengan sekuat tenaga hingga buku-buku jarinya memutih, seolah berharap bisa menghancurkan gambar Amanda. Tapi ia tidak bisa. Amanda ada di luar sana, di puncak dunia, sementara ia terjebak di sini, di dasar, selamanya ditakdirkan hanya untuk membersihkan sisa-sisa makanan orang lain. Matahari bersinar cerah di Jakarta, seolah ikut merayakan babak baru dalam kehidupan Amanda. Proses perceraiannya, yang ditangani dengan brilian oleh Liana, berjalan lebih lancar dari yang dibayangkan. Dengan bukti penggelapan dana dan perzinahan yang tak terbantahkan, Ray tidak punya posisi tawar sama sekali. Pengadilan mengabulkan semua tuntutan Amanda. Ia mendapatkan hak penuh atas rumah mereka dan sebagian besar aset bersama sebagai ganti rugi. Ray, yang sudah menjadi terdakwa dalam kasus pidana, tidak bisa berbuat apa-apa. Langkah pertama Amanda setelah semuanya selesai adalah merombak total rumah itu. Ia menyewa desainer interior dan meruntuhkan beberapa dinding, mengganti semua perabotan, dan mengecat ulang seluruh rumah dengan warna-warna cerah. Ia ingin menghapus setiap jejak Ray, setiap kenangan pahit yang menempel di dinding. Rumah itu bukan lagi simbol pernikahan yang gagal, melainkan istana pribadinya, sebuah monumen bagi kelahiran kembali dirinya. Alih-alih terpuruk dalam kesedihan, Amanda menyalurkan seluruh energi, kecerdasan, dan uang penyelesaian perceraiannya untuk membangun kembali mimpinya yang pernah ia tinggalkan. Dengan latar belakangnya sebagai kurator seni, ia melihat sebuah celah di pasar. Ia mendirikan Amanda Wijaya Arts, sebuah galeri seni online yang dikombinasikan dengan layanan konsultasi bagi kolektor dan korporasi. Awalnya tidak mudah, tetapi ia bekerja tanpa lelah. Ia menggunakan koneksi lamanya, membangun jaringan baru, dan menunjukkan seleranya yang tajam dalam memilih seniman-seniman berbakat. Dalam waktu setahun, bisnisnya meroket. Namanya mulai dikenal sebagai salah satu figur paling berpengaruh di dunia seni kontemporer Indonesia. Ia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang suaminya.
ia kini menciptakan bayangannya sendiri yang jauh lebih besar dan cemerlang. Kesuksesannya bukan hanya soal bisnis. Amanda juga menemukan kembali dirinya. Ia mulai melukis lagi, hobi yang sudah lama ia tinggalkan. Ia sering bepergian, bukan untuk menemani perjalanan bisnis suami, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia mengunjungi museum-museum besar di dunia, mencari inspirasi, dan menikmati kebebasannya. Lingkaran pertemanannya pun berubah. Kini ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus, para seniman, intelektual, dan pebisnis lain yang menghargainya karena otaknya, bukan karena statusnya sebagai istri seseorang. Suatu sore, ia bertemu Liana untuk minum teh. "Aku dengar kabar tentang Ray," kata Liana hati-hati. "Dia divonis 3 tahun penjara karena kasus penggelapannya." Amanda menyesap tehnya dengan tenang. "Oh, ya," jawabnya, nadanya datar. "Lalu bagaimana dengan wanita itu?" "Sonia?" tanya Liana lagi. "Terakhir aku dengar, mereka tinggal bersama di sebuah kos-kosan kumuh." "Dia bekerja sebagai pelayan," lanjut Liana, mengamati reaksi Amanda. Amanda meletakkan cangkirnya dan tersenyum tipis. "Begitu, ya," katanya. "Hanya itu. Tidak ada ekspresi puas, tidak ada sorak kemenangan." Liana menatapnya dengan kagum. "Kamu benar-benar sudah melepaskan mereka," simpulnya. Amanda mengangguk. "Mereka sudah mengambil 5 tahun hidupku, Liana. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil 1 detik pun lagi dari pikiranku. Kemenangan terbesarku bukanlah melihat mereka menderita. Kemenangan terbesarku adalah kebahagiaanku sendiri, di sini, saat ini." Ia telah menemukan kedamaian. Balas dendamnya telah selesai bukan saat mereka hancur, tetapi saat ia berhasil membangun kembali dirinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, Amanda mengadakan sebuah pesta kecil di penthouse barunya, sebuah apartemen mewah dengan pemandangan kota 360 derajat yang ia beli dengan keuntungan bisnisnya sendiri. Ia sengaja pindah dari rumah lama untuk memulai lembaran yang benar-benar baru. Pesta itu untuk merayakan kesuksesan pameran amal yang baru saja ia selenggarakan. Ruangan itu penuh dengan tawa dan musik jazz yang lembut. Amanda, dengan gaun berwarna biru malam yang elegan, bergerak di antara para tamunya, senyum tulus tak pernah lepas dari wajahnya. Ia dikelilingi oleh teman-teman baru yang menghargainya, rekan bisnis yang mengaguminya, dan beberapa seniman muda yang ia bantu orbitkan. Ia berdiri di dekat jendela kaca raksasa yang membentang dari lantai ke langit-langit, memegang segelas sampanye, menatap gemerlap lampu kota di bawahnya. Ia merasa begitu hidup, begitu utuh. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah gelap dan hujan deras turun dengan tiba-tiba, membasahi jalanan Jakarta. Amanda tersenyum melihatnya. Ia selalu menyukai hujan. Pandangannya menyapu ke bawah, ke jalanan yang basah dan berkilauan di bawah. Di seberang jalan, di bawah kanopi sebuah toko yang sudah tutup, 2 sosok manusia yang basah kuyup sedang berteduh. Mereka tampak sedang bertengkar. Gerak-gerik mereka penuh amarah. Si pria mendorong si wanita, dan si wanita balas memukul lengannya. Mereka tampak kecil dan tidak berarti dari ketinggian penthouse Amanda. Mereka adalah Ray dan Sonia. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan pulang ke kamar kos mereka saat hujan badai menerjang. Mungkin mereka baru saja bertengkar hebat lagi. Dari atas, Amanda bahkan tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Mereka hanyalah 2 titik menyedihkan di tengah derasnya hujan. Ray dan Sonia, mungkin karena merasakan cahaya hangat dari atas, mendongak ke arah gedung pencakar langit itu. Mereka tidak bisa melihat Amanda secara spesifik, tetapi mereka bisa melihat siluet pesta yang meriah, kehidupan mewah yang pernah menjadi milik mereka. Mereka melihat sebuah dunia yang kini tertutup selamanya bagi mereka. Sebuah surga yang pernah mereka tinggali, kini hanya bisa mereka lihat dari luar, seperti pengemis yang kedinginan di tengah badai. Amanda tidak melihat mereka mendongak. Seorang teman memanggil namanya, mengajaknya untuk bersulang. Ia berbalik dari jendela, meninggalkan pemandangan jalanan di belakangnya tanpa berpikir 2 kali. Ia mengangkat gelasnya, tertawa bersama teman-temannya, cahayanya memantul di matanya. Ia kembali ke dunianya, ke kehidupannya yang baru dan cemerlang. Di bawah sana, di jalanan yang gelap dan basah, Ray dan Sonia tetap berdiri, terjebak dalam hujan dan penderitaan mereka. Karma telah menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Bukan dengan api dan amarah, tetapi dengan cara yang lebih kejam, dengan ketidakpedulian mutlak dari orang yang pernah mereka hancurkan. Amanda telah menang. Dan mereka akan selamanya kalah.